Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan bacakan untuk saudara kita semua. Yaitu di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan satu tema di sini adalah berdoa. Ya, dengan tema berdoa. Saya menulis satu kata-kata seperti ini. Dengan berdoa, kita akan tahu kehendak Allah sehingga kita menjadi kuat dan perkasa. Saya ulangi. Dengan berdoa, kita akan tahu kehendak Allah sehingga kita menjadi kuat dan perkasa. Ada 3 garis besar yang saya akan sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini, dan ini sangat sekali memberkati saya, dan kiranya nanti juga Bapak Ibu dapat terberkati dengan apa yang memberkati saya juga. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah Tuhan Yesus meminta supaya cawan itu lalu. Ini doa yang pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika di Taman Getsemani. Dia meminta supaya cawan itu lalu, pergi, dan penderitaan itu tidak mengena kepada dirinya. Ya, kalau boleh lebih menurut kita lagi, menolak. Ya, menolak. Tuhan Yesus Kristus memiliki masalah yang berat juga. Dalam nas ini masalahnya adalah menghadapi kematian di kayu salib. Kita melihat, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak menikmati masalah itu dia dengan sendiri, tapi dia mengajak murid-muridnya untuk menghadapi masalah itu. Dia mengajak ke-12 muridnya, dan lebih konkretnya lagi, hanya 3 murid yang diajak oleh Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada ketiga muridnya itu. Dia menyampaikan keluh kesahnya, dia menyampaikan rasa takutnya ketika akan menghadapi kematian itu di atas kayu salib. Dia sampaikan kepada ketiga muridnya, yaitu ada Petrus dan anak-anak Zebedeus. Kalau boleh saya mencatat di sini adalah 2 anak Zebedeus, itu Yakobus dan Yohanes.
Yesus secara terang-terangan dan terbuka sedih rasanya dan seperti mau mati untuk menghadapi persoalan untuk maju ke atas kayu salib. Ia sampaikan kesedihannya dan ia minta dukungan kepada ketiga muridnya ini untuk berdoa dan berjaga-jaga bersama dengan dia. Di sini Yesus Kristus ketika menghadapi kesulitan atau menghadapi kesusahan seperti tukang kayu, tukang bengkel, atau mungkin tukang batu, dia tidak menikmatinya sendiri, tapi dia sungguh-sungguh care dengan murid-muridnya, terlebih dengan ketiga muridnya di sini. Dia mau berbagi dan dia tidak mau menikmatinya itu sendiri. Dia mau menyampaikan akan hal. Dan ia minta dukungan. Doa Yesus Kristus kepada Allah Bapa adalah seperti ini ya, seperti dalam ayat yang ke-39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Permintaan Tuhan Yesus, doa yang pertama yang dia lakukan adalah, Tuhan, kalau bisa masalah ini janganlah ada padaku. Aku tidak mau menghadapi hal ini. Lakukanlah ini daripadaku, dari kematian yang akan merenggut diriku. Dan dia merasa berat sekali untuk menghadapi kematian itu. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya salib itu tidak dipikulnya. Dan ketika Tuhan Yesus kembali mendapatkan ketiga muridnya tertidur dan ia marah, seolah-olah kalau seungkapan saya itu Tuhan Yesus marah dengan ketiga muridnya. Mengapa kamu tidak bisa juga berjaga-jaga denganku 1 jam? Aku ini sedang ada masalah. Sepertinya murid-murid ini boleh tidak paham atau mungkin juga paham, tetapi karena mereka memang secara kedagingan ngantuk dan tidak bisa menahan, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus bergumur berat waktu menghadapi hal ini. Sampai dia, mengapa kamu tidak bisa berjaga-jaga denganku untuk 1 jam saja? Roh memang penurut, tetapi daging sangatlah lemah. Tuhan minta supaya mereka berjaga-jaga, berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau bisa Tuhan mereka pun tidak tertidur. Mereka mengatakan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, supaya penderitaan itu lalu daripadanya. Tetapi apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Mereka tidak bisa melakukan hal itu. Apapun yang terjadi kepada kita sebagai orang percaya, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Bawalah dan sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Mintalah kelepasan daripadanya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia menghadapi satu permasalahan, dia share dengan murid-muridnya. Dia terbuka dengan yang dia percayai. Dan dia berbawa kepada Allah Bapa, meminta supaya melepaskan masalah itu daripadanya. Tetapi di kalimat di belakang, Tuhan, tapi janganlah karena kehendakku, tapi biarkanlah oleh karena kehendakmu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dalam menghadapi permasalahan yang kita alami, atau Yesus Kristus alami sendiri, dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia tetap berdoa. Dia sadar dan berjaga-jaga, dan dia meminta kepada Bapa, dan dia percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik menurut kehendaknya, dan bukan menurut kehendak dia sendiri. Itu bukan menurut kehendak
Yesus sebagai manusia. Dia tahu bahwa kehendak Allah itu adalah yang terbaik. Apakah di saat kita sebagai orang percaya kita juga ada masalah? Mungkin. Dan ya atau tidak. Lalu bagaimana caranya kita menghadapi permasalahan itu? Apakah kita juga menghadapinya seperti yang Yesus alami? Dengan berdoa dan dengan berjaga-jaga, dengan meminta dan percaya kepada Tuhan bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Jadi mari saudara yang dikasih Tuhan, jika ada masalah, bawalah ke dalam doa dan minta kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan mau melakukan, silakan. Tapi jika memang Tuhan menghendaki, percayalah Tuhan punya rencana yang sangat baik. Yang kedua saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah Tuhan Yesus diberi cawan itu oleh Bapa. Di dalam ayat yang ke-42, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu saya menggarisbawahi di sini. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu daripadaku. Tadi yang pertama Tuhan mengatakan, lalukanlah Tuhan cawan itu. Tapi sekarang Tuhan Yesus, dia mengatakan lalunya itu sudah ada di hadapannya. Seolah-olah ketika kita akan memberi sesuatu, misalkan saya akan memberi kepada Pak Beni, mungkin jaraknya masih jauh. Saya akan memberikan sesuatu kepada Pak Beni. Pak Beni sudah siap-siap, oh yang diberikan ini masalah. Wah Tuhan, jangan, ini masalah berat buat saya. Tapi sudah berhadapan. Nah sekarang yang kedua, cawan itu seolah-olah seperti sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Bapa sudah memberikan. Sudah ada di pundaknya. Ya. Cawan itu hampir ditaruh. Ya. Kalau ini memang tidak bisa lalu Tuhan, kalau memang saya harus menderita ya Bapak, tapi jadilah oleh karena kehendak-Mu, jangan kehendak-Ku. Yesus kembali mengalami yang pertama dia menolak, tapi yang kedua sekarang seolah-olah itu sudah hampir ditaruh di dalam pundaknya. Dan dia masih punya iman dan percaya. Tetapi kehendak-Mu lah pasti yang terbaik untuk menghadapi salib itu. Tuhan Yesus tidak bisa menolak kehendak Bapa. Ia perlu sekali mempersiapkan diri menerima kehendaknya. Dan dia harus siap. Dan untuk menerima kesiapan kehendak itu atau kehendak Bapa itu, sekali lagi adalah dengan berdoa, dengan berjaga-jaga kepada Bapa di surga. Kita perlu sekali untuk berdoa, penting sekali kita untuk berdoa supaya kita dapat memahami apa kehendak Tuhan itu. Tidak hanya kita meminta sekali, sudah. Tapi kalau ada kesempatan kita untuk meminta, ayo schedulekan. Kita berdoa. Dan Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Kehendak Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, saat Yesus kembali melihat murid-muridnya seperti sangat letih, berat untuk berjaga-jaga. Kalau boleh saya membahasakan dengan bahasa saya itu, murid-murid Tuhan Yesus itu seperti ngantuknya itu sudah ini. Jadi mau melek gimana, mau merem juga Tuhan mengatakan aku suruh berjaga-jaga. Jadi seperti sudah berat sekali, ngantuk berat istilahnya ya. Sudah ngantuk berat. Ini kalau saya membahasakan untuk Yesus yang menjumpai untuk yang kedua kalinya melihat murid-muridnya. Mereka sudah ngantuk berat, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membiarkan mereka untuk tertidur. Jadi tidak seperti hal yang pertama tadi, Tuhan Yesus seolah-olah marah, kamu tidak sanggup berjaga untuk 1 jam?
Tapi Tuhan sudah melihat bahwa murid-murid itu lelah. Dan Tuhan membiarkan dia seperti itu. Mengalami seperti itu. Dan Tuhan Yesus sudah cawan itu sudah hampir ditaruh plok di dalam pundaknya. Dan murid-murid kita tidak tahu apakah mereka tertidur gelap ataukah mereka masih ngantuk. Aduh, Tuhan nanti kalau datang aku dimarahin lagi. Di saat kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan, semua pasti akan lebih tenang. Walaupun apa yang kita minta itu tidak terjadi. Saya ulangi, di saat kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan, semua pasti akan lebih tenang. Walaupun apa yang kita minta itu tidak terjadi seperti yang kita bayangkan dan kita inginkan, tetapi kita akan mengalami lebih ketenangan karena tahu bahwa inilah yang diinginkan oleh Tuhan untuk aku mengalami hal seperti ini. Tuhan pasti punya sesuatu yang baik yang direncanakan untuk kita di saat kita mengalami satu, boleh dikatakan seperti masalah. Tuhan pasti punya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Karena itu di saat kita berdoa, katakanlah, biarkanlah kehendak-Mu, Bapa. Dan saat kita akan mendapatkan kehendak Tuhan itu, istilah kalau Ruby bilang, kalau sudah klik, ya, oh iya ya, ini ternyata Tuhan maunya seperti ini. Walaupun bagi saya mungkin berat, ya, berat bagi Tuhan Yesus berat, tapi dia menjadi berkat bagi semua orang. Atau mungkin kalau kita mengalami masalah, kita yang mengalami masalah, tapi orang lain yang mendapat berkat pun kita juga tidak tahu. Saya pernah ngomong dengan Pak Beni sama Bu Ruby. Pak Beni mengalami masalah, tapi saya yang diberkati. Saya melihat justru dari kondisi keluarga jenengan itu justru, Tuhan, saya tidak bisa seperti dia. Tapi justru dari hal itu saya akan belajar bahwa saya harus seperti ini. Jadi kadang masalah yang kita alami itu dapat Tuhan jadikan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun kita mengalami masalah. Yesus mengalami masalah. Yesus mengalami sakit. Tapi dia menjadi berkat bagi semua orang. Dan kita yang diberkati oleh dia. Tuhan pasti punya rencana. Kalau dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Bahkan dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa segala perbuatan baik telah Tuhan sediakan untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Segala perbuatan baik telah Tuhan siapkan untuk kita lakukan, melakukan kehendak Bapa. Berdoa adalah komunikasi dengan Allah. Saat ada masalah apapun, komunikasikanlah dengan Allah. Dan saat kita menerima keputusan dari Allah, kita akan lebih siap saat kita mengkomunikasikan itu dengan Allah. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana waktu pertama dia seolah masih menolak, tapi yang kedua dia seolah-olah sudah siap. Bahkan ketika dia menemui murid-muridnya, dia tidak marah lagi, tapi membiarkan dia yang masih berat untuk mengantuk berat itu. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah siap menerima cawan itu dalam kurung penderitaan di salib. Tuhan Yesus siap sedia menerima kehendak Bapa untuk mati di salib. Dan Ia tidak gentar sedikit pun untuk mati di atas kayu salib. Kalau boleh kita lihat ayat yang ke-45 ya.
Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Seolah-olah nih Tuhan Yesus sudah plong ya. Dan sekarang kamu tidur. Nikmati tidurmu. Masalahku udah beres. Dan aku harus melakukan kehendak Bapa. Ayat anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Ini mungkin kalau kalau direnungkan lebih dalam lagi, ini ada satu makna yang luar biasa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sekarang Tuhan tidak mengatakan lalu, tapi dia boleh-boleh seperti seorang pahlawan dan mengatakan, aku siap untuk maju, bahkan menghadapi orang-orang yang akan menyerahkan aku. Ayo kita sambut mereka, kita datangi mereka. Saya siap untuk mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak gentar sedikit pun untuk menghadapi kematian itu. Setelah dia mengalami pergumulan yang berat itu, dan dia sungguh-sungguh mengalami klik yang luar biasa. Kita lihat Yesus Kristus sebagai manusia, dia memang sungguh mengalami berat di dalam permasalahannya. Tetapi ketika dia berdoa, bahkan mengajak muridnya untuk berjaga-jaga, dia sungguh-sungguh mengalami kesiapan yang lebih lagi untuk mengalami kematian di atas kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya supaya tidurlah, nikmatilah tidurmu. Artinya seolah-olah dia sudah plong, ya, dengan masalah itu dia sudah plong. Aku siap, silakan istirahatlah. Ibaratnya kalau kita seperti punya acara ya di rumah, atau mungkin seperti arisan KWT, arisan PKK, atau arisan apa, kita biasanya menyiapkan hidangan ya. Ini ibu-ibu biasanya, ibu-ibu. Wah, nanti kalau sudah datang semua, waduh, gini, nunggu waktu nanti dihidangkan. Waduh, enak enggak ya? Nanti setelah dihidangkan dan dinikmati, mereka pada pulang, baru ibu-ibu akan bilang, aduh, sudah selesai tugasku ya, sudah plong. Biar berantakan gak masalah, yang penting aku sudah menyambut dengan sesuai dengan kemampuan. Itu yang saya lihat dari seorang ibu, ya, plong. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara lihat Daud. Ini saya hanya akan saya diberkati dari Daud juga. Dalam 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 23, saya hanya akan menceritakan ya. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 23. Saudara tahu ketika anaknya Daud, yaitu anak dari Betseba, yaitu anak Uri, ya, di mana Daud dia berselingkuh dengan Betseba. Anak ini dia mengalami sakit, ya. Ketika dia mengalami sakit, Daud dia berdoa, bahkan berdoa, bersujud ke tanah. Apa yang dia minta? Dia minta kesembuhan. Dia tidak mau makan dan tidak mau apapun. Dia hanya mau minta, Tuhan sembuhkanlah anakku ini. Sembuhkanlah anakku ini. Bahkan semua pegawainya pun ikut sedih dan ikut berkabung, ikut merasakan, waduh, ini raja kita bagaimana ya, anaknya sakit dan dia terus bersujud, dia gak mau makan, gak mau minum, jangan-jangan dia nanti mati bagaimana. Semua pegawainya mengalami kebingungan karena dia tidak mau mati. Terus dalam nas itu diceritakan bagaimana pegawainya berbisik-bisik dan mengatakan, wah, ini anaknya sudah mati, dia sudah tidak bernapas lagi. Lalu Daud mendengar
dari apa yang dibincangkan oleh mereka. Dan benar bahwa anaknya Daud dari Batseba itu meninggal. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia sedih? No. Anak dia tidak sedih. Dia tidak sujud lagi. Dia bangun. Dia ganti pakaian berkabung. Lalu dia minta dihidangkan satu makanan. Dan dia menikmati makanan. Lalu seorang pegawainya bertanya kepada Daud, Raja, mengapa Raja kok ketika anaknya sakit Raja tidak mau makan? Lalu sekarang ketika Raja anaknya mati kok malah berpakaian rapi dan mau makan? Dia berkata, aku sudah berdoa dan minta kesembuhan. Dan jawaban Allah Yahweh apa? Mati. Emangnya aku bisa memaksa Yahweh untuk Allah membuat dia hidup? Tidak bisa. Artinya apa? Kita boleh berdoa sekuat tenaga. Kita boleh berdoa sebaik mungkin. Tapi jangan karena kehendak kita. Mintalah kehendak Tuhan. Saat kehendak Tuhan turun, seperti Yesus Kristus alami, silakan tidurlah. Ayo kita pergi untuk menyambar yang akan menyambut kita. Daud, apa yang dialami oleh Daud? Dia sudah tahu kehendak Allah. Dalam arti kehendak Bapa berarti dia mati, ya sudah. Apakah harus meminta lagi supaya Allah membangkitkan dia? Tolong, tenang. Oh, itu kehendak. Aku harus mengawali dari hidup yang baru ini dari kehendak. Saudara, kalau kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, penting sekali untuk berdoa supaya kita boleh klik dengan Allah. Di saat kita tahu kehendak Tuhan, kita akan semakin kuat, akan tegap, dan akan kokoh. Seperti Daud itu lebih kuat dan lebih tegap ketika Tuhan memutuskan untuk anak itu mati. Dia lebih siap sikap untuk menghadapi musuh-musuh Israel ke depan dan tidak berkabung terus-menerus dulu. Tuhan Yesus juga sama. Ia lebih kuat setelah tahu bahwa Tuhan menghendaki untuk meminum cawan itu. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan sehingga kita menjadi lebih kuat, yaitu dengan cara menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, dengan berdoa, dengan berjaga-jaga, dengan tidak jemu-jemu. Dalam 1 Tesalonika mengatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mari saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami beban yang berat, berdoalah sebagaimana Kristus berdoa dan kita akan menjadi kuat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan satu teladan yang sangat luar biasa kepada kami. Betapa pentingnya untuk kami mempunyai kehidupan berdoa yang benar menurut Engkau. Bahkan kami perlu mengajak rekan-rekan kami, sahabat kami, suami kami, istri kami, anak kami, untuk kami terus berjaga-jaga di dalam dunia ini. Bahwa iblis yang tidak tinggal diam yang ada di sekeliling kami, yang coba untuk menjatuhkan kami, dia menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kami. Karena itu Tuhan, kami tidak mau. Kami mau lebih sikap menghadapinya. Kami mau berjaga-jaga, kami mau berdoa, dan kami mau terus mengetahui kehendak-Mu. Sehingga ketika kami tahu kehendak Tuhan, akan kami lebih kuat, akan kami lebih sikap, akan kami menjadi lebih kokoh, menjadi pengikut-pengikut-Mu yang luar biasa. Terpujilah Allah, di dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan.
Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 207. Itu bacanya 207. Dekatlah saja, aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kami mengucap terima kasih pula kepada hambanya Mas Teguh yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi masalah memang ada. Doa perlu berjaga-jaga kami siap menerima masalah itu. Kemudian isi firman Tuhan ya, saya merasa mari kita akan menutup ibadah ini dengan doa persembahan syafaat dan doa berkat. Untuk doa syafaat dan persembahan kami minta tolong Pak Deni berdoa. Dari berkat pada akhir daripada ibadah kami mau menaikkan doa syafaat juga akan syukur kami kepada Tuhan yang telah memberkati kami begitu limpahnya, dan kami pada saat ini Tuhan telah memberikan kepada kami persembahan yang kami Kita akan berdiri bersama-sama menerima berkat Tuhan sebelum meninggalkan tempat ini. Kuasa Tuhan memimpin di tengah-tengah keluargamu. Terang Tuhan bercahaya di tengah-tengah keluargamu. Tuhan memberkati seisi rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, memberkati bengkelmu, memberkati tokomu, memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, dijauhkan dari sakit, penyakit, terutama virus corona. Tuhan memberkati sekolahmu. Tuhan memberkati di tengah-tengah keluargamu dengan ketenteraman. Dari barat, timur, utara, selatan, sahabat-sahabatmu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat
di tengah-tengah keluargamu. Biarlah berkat yang juga Engkau aminkan ini untuk pulang bersama damai sejahtera dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin, menghibur, dan menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami akhiri pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Itu mulia untuk Tuhan. Selamat